wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Sekarang kita masuk halaman 50 ya, betul? Sebelumnya kita kemarin membahas tentang apa? Adab al-alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi. Itu adab berbicara tentang adabnya para ahli ilmu pada dirinya sendiri, kemudian ketika bersama murid-muridnya, dan adab dalam kajiannya. Kita masih di pembahasan tema besar tentang adab seorang ulama, seorang alim, seorang pengajar, seorang ustadz terhadap dirinya sendiri. Nah, ada 3 pasal ya, dibagi 3. Nah, itu yang adab terhadap guru terhadap dirinya sendiri itu ada berapa? Ada 12 ya. Yang sudah kita bahas baru 3 ya. Jadi adab seorang alim terhadap dirinya sendiri itu ada 12, 3 yang sudah kita kaji bersama ya. Coba yang pertama apa? Eta menghilap teh geuningan. Nah. Ayo, yang pertama apa? Merasa diawasi oleh Allah ya. Kalau lupa sujud sahwi ya. Nah, itu apa lebar sejadah. Oke, yang kedua menjaga ilmu. Yang ketiga menghiasi diri dengan zuhud. Ulangi lagi, pertama merasa diawasi oleh Allah, yang kedua menjaga ilmu, ketiga menghiasi diri dengan zuhud. Nah, ada 12, 3 sudah kita pelajari ya. Sekarang tinggal masuk poin yang keempat. Barangkali ada yang mau coba baca di antara calon-calon ulama, Masya Allah ya. Alumni Baitul Mukhlisin namanya. Taiman minkum yurid an yaqra hada huwan nas. Siapa yang ingin coba baca? Boleh, akhi Ikhfal. Ini mohon maaf Pak ya, saya pakai jaket. Rada iya teh. Ada lumayan ya cuacanya. Oke, silakan akhi Ikhfal. Bismillahirrahmanirrahim. An taqra ar-rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, ar-rabi'u an yunazziha ilmahu an ja'lihi sullaman yutawassalu bihi ilal agradid dunyawiyyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw khidmatin aw taqaddumin ala aqranihi. Qala al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu an wadidtu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma ala an la yunassiba ilayya harfun. Bukan yunasiba itu, yunsaba ilayya harfun minhu. Wa kadzalika yunazzihihu anit tam'i fi rifqin min talabatihi bimalin au khidmatin au ghairihima bisababi istighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi. Kana mansurun la yasta'inu bi ahadin yukhtalifu ilaihi fi hajatin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Wa qala Sufyan ibn Uyainah kuntu harokatal akhir ya Ikhfal. Bi anana qad darasna an-nahwa wa bi imkanika an taqra harokatal akhir. Baca harokatnya. Taib. Baca harokat akhirnya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah
kuntu qad utitu fahmal Qur'ani falamma qabiltus surata Ya syaddah ala ra. Syurrah. Surrah. surrata min Abi Ja'farin sulibtuhu nas'alullahal musamahata. Selamat maf'ulun bih ya. Baik, terima kasih akhi Iqbal. Jadi naon di sana tadi teh nu diawas teh? Gitu. Baik ya. Jadi yang keempat adalah an yunazzih ilmahu an ja'lihi sulaman yutawassalu bihi ilal agradi dunyawiyah. Jadi ini yang keempat ya sangat betul-betul berat ya bagi kita semua yang memang posisinya sebagai pengajar begitu. Yang keempat itu adalah memuliakan ilmu dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk memperoleh tujuan dunia. Jadi memuliakan ilmu dengan tidak menjadikannya sebagai batu loncatan media anak tangga untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi. Pertama, minjahin berupa jabatan, kedudukan. Ya. Tidak banyak Pak, tidak sedikit, ya, tidak sedikit orang yang memposisikan dirinya sebagai tokoh agama, ya, yang dikatakan sebagai alim, yang dikatakan sebagai ulama, ketika dibuka gerbang pintu duniawi, kekayaan dan seterusnya, yang asalnya haram jadi halam ya. Yang asalnya haram jadi agak cadel jadi halam ya. Dan banyak ya sudah merapat ke ke misalnya yang dibuka gerbang untuknya kedudukan tinggi, itu fatwa-fatwanya itu berubah sesuai dengan tuntutannya begitu ya. Sehingga nanti ke bawahnya juga menjadi teladan, tapi teladan yang buruk. Tuh, coba katanya, si ajengan ini juga begini, si asatid ini juga begini. Ya, karena memang dia tergoda oleh dunia. Jadi yang namanya ilmu itu tidak boleh dijadikan sebagai anak tangga untuk memperoleh kehidupan dunia, menjahin berupa jabatan, kedudukan, predikat, ya. Nah, kedudukan di sini baik nanti dia jadi pejabat misalnya ya, atau misalnya jadi tokoh di masyarakat, ya bukan itu. Yang kedua adalah aumalin, memperoleh ilmu tujuannya untuk dunia berupa tadi kedudukan. Yang kedua adalah malin. Apa arti mal? Nah, kalau kita lihat kata mal menggunakan ilmu ma'ajim atau istilahnya itu leksikografi, nanti hasilnya disebut dengan matsmul lughah, leksikologi, prosesnya disebut leksikografi, hasilnya leksikologi atau matsmul lughah. Kata malun itu berasal dari kata mala. Mala teh hartosna teh condong, miring. Jadi orang yang punya dari akar katanya juga mal itu artinya miring. Berarti yang punya harta itu sudah tidak bisa adil, tidak bisa pas tengah begitu kan? Pasti dia itu akan miring. Cuman masalahnya ini miringnya mau miring kepada kebaikan atau miring kepada kejelekan. Nah itu mal. Artinya harta itu secara bahasa artinya miring, ya. Makanya orang Arab mengatakan fulan yamilu anil haq. Yaitu seseorang itu dia berpaling dari atau condong kepada lari dari yang namanya hak. Jadi mal itu artinya miring. Nah, kita ketika memposisikan diri kita sebagai misalnya alim, sebagai ulama, itu rentan dengan pertama tadi apa? Kedudukan, atau yang kedua apa? Harta atau sum'ah. Apa sum'ah itu? Ingin didengar. Nah, itu sum'ah. Ingin didengar. Maka bagaimana caranya? Dia misalnya belajar tapi tujuannya untuk sum'ah, untuk hanya ingin didengar, ya. Berikutnya adalah syuhrah. Syuhrah itu artinya syahir. Syahir itu apa? Popularitas, ya.
Nah, jadi dia tampil di media, ya, di sosmed, ya, menyampaikan hal-hal yang berlabel agama, tapi kalau dipres lagi itu sebetulnya tidak ada bobot keilmuannya. Jadi yang ingin dia pertontonkan itu wallahu alam, tapi yang terlihat itu adalah sum'ah atau syuhrah, hanya ingin terkenal, ya. Maka dari itu, ya, kita semua, apalagi di sini mahasiswa santri, ya, Baitul Mukhlisin, hati-hati ketika sudah ada di titik itu, ya, tadi jah, kedudukan, mal, harta, sum'ah, ya, kemudian syuhrah, popularitas, itu harus dikontrol. Ketika kemarin musim pencoblosan, ya, dan pemilihan anggota legislatif, ya, dan seterusnya, itu saya pernah ditawari oleh seseorang di satu tempat, ya, yang intinya harus membicarakan kelebih-lebihannya di tempat saya mengajar, di tempat saya nongkrong, pokoknya karena dianggap saya punya geng mungkin, ya. Jadi diiming-imingi dengan dengan harta yang menurut saya itu luar biasa fantastis, ya. Nah, padahal mah tinggal ngangge gitunya si kendaraan, tapi itulah ujiannya. Karena nya ai jalmina amanah gitu, ya. Ai jalminya, ai orangnya misalnya secara kredibilitas kepemimpinan. Ini mah secara skill kepemimpinan, secara skill memanage politik juga jauh. Hanya dia bermodal uang gitu. Hanya bermodal dia punya usaha, ya. Saya khawatir tidak masuk kepada kategori yang itu, memanfaatkan ilmu untuk tujuan duniawi. Dan ada di salah satu di Sumatera itu, Pak, ada 50 calon anggota sudah terpilih jadi caleg, ya. 50 itu mengajukan disekolahkan jabatannya. Jadi 50 disekolahkan, si jabatannya itu surat-suratnya jadi disekolahkan untuk pencairan uang, dan sudah di ACC dari 50 itu 10 orang, 30 masih 10 ditolak, 30 masih diproses, nambah dilantik, ya. Nah, jadi apa itu tujuannya, ya? Nah, au khidmatin, atau misalnya dia belajar ilmu itu untuk khidmah. Khidmah di sini bukan berarti dia berkhidmat, tapi orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia diberikan label sebagai misalnya ulama, tetapi tujuannya hanya untuk diberikan misalnya fasilitas untuk masyarakat, ya. Ingin kayak kalau misalnya masyarakatnya memberikan, tidak jadi masalah. Ini mah si dia itu seolah-olah ingin ingin ditolong, ya. Oh, saya butuh misalnya rumah, saya misalnya butuh kendaraan, dengan bahasa-bahasa yang memancing. Nah, itu yang harus kita hindari, ya, sebagai muruah kita sebagai alim, sebagai yang dikatakan sebagai ustadz, harus hati-hati. Au taqaddumin ala akrani, atau ya dia itu ingin unggul daripada orang lain. Nah, itu, ya. Jadi kita belajar, kita tujuannya ingin menjadi alim, tetapi tujuan kita hanya ingin mengungguli orang lain yang kapasitas ilmunya misalnya di bawah kita, atau misalnya ada yang di atas kita ingin mengejar dia, tapi bukan untuk bukan untuk tujuan akhirat, tapi tujuannya adalah untuk merendahkannya. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Nah, jadi apa katanya tadi teh? Memuliakan ilmu dengan tidak menjadikan sebagai anak tangga untuk memperoleh tujuan dunia. Jadi kita singkat saja, yang keempat itu ingin memperoleh jabatan di dunia, atau ingin tujuannya itu untuk dunia. Tidak boleh, ya. Jadi ilmunya harus dimuliakan, tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk kepentingan dunia. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ya, wadidtu, ya, aku berharap, anal khalqa, dengan catatan ta'allamu hadzal ilma, mereka itu, maksudnya murid-murid Imam Syafi'i, belajar ilmu ini ala alla yunsaba ilayya harf minhu,
supaya tidak ada satupun ya supaya tidak ada satu huruf pun yang disandarkan kepadaku. Nah, itu. Jadi apa namanya? Maksudnya dia bisa seperti itu misalnya gara-gara Imam Syafi'i misalnya, jangan ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Wa kadzalika yunazzihu 'ani tamhi fi ribkin min talabatihi bimalin aw khidmatin. Demikian juga dia harus memuliakan ilmunya dari berbagai keinginan dunia, fi ribkin min talabatihi bimalin. Ya, perlakuan baik dari jamaahnya berupa harta. Tuh. Ya. Jadi dia itu harus memuliakan ilmunya supaya dia itu jauh dari ingin dilakukan baik oleh jamaahnya. Bimalin, baik itu si jamaahnya memberikan harta kepadanya, au khidmatin atau mencukupi kebutuhannya. Nah, itu yang tidak boleh. Sekali lagi ya, yang tidak boleh itu si orangnya yang minta, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau misalnya menyodorkan misalnya program untuk kepentingan bersama, saya kira itu tidak masalah untuk kemaslahatan umat. Tapi untuk misalnya memperkaya dirinya atau untuk mencukupi fasilitas kebutuhannya, itu yang tidak boleh. Ya, laptopnya rusak gitu kan, update status gitunya, seolah-olah ingin digantikan laptop yang baru oleh jamaahnya, itu tidak boleh. Yang seperti itu ya. Nah, yang seperti itu gila dunia, tidak boleh. Ini bagi teman-teman yang nanti akan menjadi dai ya, atau misalnya baru sekarang menjadi dai, hati-hati, godaan selalu ada. Waspadalah. Kana Mansur ya, la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Ya, Imam Mansur itu tidaklah dia meminta pertolongan kepada seorang pun yang berulang kali mendatanginya untuk hajat tertentu. Kita ya jamaah Pak kahiji ustad ya, Mansur ulama besar gitu kan, terus menerus meminta fatwa mungkin atau meminta solusi, tapi dia tidak meminta pertolongan kepada orang yang mendatanginya. Kan orang masuk dimanfaatkannya. Apalagi kalau misalnya si orang tersebut punya harta, punya tahta ya, dan seterusnya, dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya Mansur, dia tidak meminta pertolongan ya kepada siapapun orang-orang yang datang kepadanya ya, dalam hal meminta ilmu. Jadi tidak dimanfaatkan si muridnya itu. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, ini tabi'in ulama besar, kuntu qad utitu fahmal Qur'an. Aku diberikan pemahaman ilmu oleh Allah, yaitu pemahaman Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrah, tapi ketika aku kan sudah diberikan pemahaman Al-Qur'an oleh Allah. Falamma qabiltu surrah, tatkala aku menerima surrah teh naon? Upah. Falamma qabiltu surrah, nanti belajar ya di level 2 setelah ujian, surrah itu jadi maf'ulun bih di sana. Lamma di sana adalah lamma al-hiniyah al-dzarfiyah. Ya, mabni ala sukun. Ya. Jadi tatkala aku menerima, kalau lama menghadapi fi'il madi itu artinya ketika, tapi kalau menghadapi fi'il mudhari artinya belum. Jadi dia itu harfu jazmin tajzimu fi'lan wahidan. Tapi kalau di sini kedepannya fi'il mudhari artinya ketika. Jadi aku itu diberikan pemahaman Al-Qur'an oleh Allah. Falamma qabiltu surrah, ketika aku menerima upah min Abi Ja'farin, dari Abu Ja'far ya, sulibtuhu, maka pemahaman itu hilang dariku. Aduh ya. Jadi dia itu ahli Quran. Ini Sufyan bin Uyainah, ahli ilmu. Jadi dia paham Al-Quran, tapi karena dia waktu itu menerima upah dari Ja'far ya, dari Abu Ja'far, maka pemahaman itu hilang. Wallahu alam ini. Makanya di sini penulis menyebutkan nas'alullaha al-musamahah. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memaafkan kita. Jadi wallahu alam, apakah beliau misalnya tidak ikhlas, dan ranah ikhlas atau tidak ikhlas bukan ranah kita. Ya, tapi beliau menceritakan ketika aku menerima upah tersebut itu kan, maka pemahaman itu hilang dariku. Berat juga ya. Nah,
Nas'alullaha al-musamaha. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memaafkan kepada kita. Nah, tapi sekali lagi ini bukan berarti menjadi syawahid, menjadi referensi dalil kita tidak menerima. Dengan catatan kalau misalnya kita meminta, ya, kita memaksa kepada misalnya orang lain untuk memberikan haknya kita misalnya sebagai dikatakan sebagai alim, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya antum misalnya tidak meminta tapi kemudian diberi, yaitu adalah sebagai sebagai hadiah, sebagai bukan dalam ranah kita meminta dengan catatan. Tapi hati-hati dijaga niatnya, ya. Ayat 2 jadwal misalnya nantinya Jumatan, ya. Padahal mah nu hiji teh nu pertama gitu kan. Nu hiji nu pertama jadwalna ieu. Ieu teh namina teh masjid teh aya 2, Pak. Aya masjid mata air, ada masjid air mata. Nah, yang pertama dia dijadwal di masjid air mata. Begitu kedua tiba-tiba ada jadwal di hari Jumat misalnya masjid air mata gitu kan. Maka yang misalnya akhi Murangga di sini yang mata air diberikan yang air mata diberikan kepada ikhwal misalnya, ya. Yang mata air itu misalnya diisi oleh dia, itu enggak boleh seperti itu. Ya. Dan nantilah kerasa ya sama teman-teman semua ketika seperti itu gitu ya. Maka di sini diuji hati kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan kaya harta, tapi yang maksud kaya itu adalah kaya hati. Baik, yang kelima. Saya saja ya yang baca ya, tanggung ini. Yang kelima adalah an yutanazzaha an dani'il makasibi wa radhiliha tab'an. Ya. Dia itu menghindari pekerjaan yang rendah, aktivitas yang rendah, hina secara tabiat. Jadi yang namanya ulama itu, yang namanya ustadz itu, yang namanya alim itu, dia itu harus menghindari pekerjaan yang sifatnya rendah, aktivitas yang rendah, dan kemudian hina taban secara tabiat. Wa an makruhiha adatan wa syar'an. Pekerjaan-pekerjaan yang makruh baik secara adat maupun secara syar'i. Jadi yang namanya Yang namanya ulama itu hati-hati, yang namanya pengajar itu hati-hati. Kita itu harus menghindari pekerjaan-pekerjaan yang aktivitas-aktivitas yang sepele, yang rendah, yang juga hina secara tabiat dan makruh secara adat dan syar'an. Contohnya, tapi di sini agak-agak beda ya contohnya ya. Tapi menurut saya ini tidak jelek kalau misalnya ini jadi sebagai ladang pencarian ya. Kal hijamah. Apa arti hijamah? Bekam. Wadibaghah. Menyamak. Dibaghah itu menyamak. Wasarf. Jual beli mata uang. Makanya bahasa Arabnya bank itu Pak, masrif. Ya, masrif. Masrif itu artinya bank. Dari kata sarf itu artinya jual beli mata uang. Kemudian siyaghah. Siyaghah itu artinya pertambangan. Ya. Wallahu alam ini apa maksudnya ya. Jadi yang seperti ini katanya disebut pekerjaan yang rendah ya. Wa kadzalika yatajannabu mawadi'at at-tuhmi wa in ba'udat. Kemudian dan demikian juga menjauhi segala sumber munculnya tuduhan tidak baik sekalipun dia jauh. Wala yaf'al syai'an yatadammanu naqsa muru'atin, ya, dan dia tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa mencederai muruahnya. Au ma yustankaru dhahiran, atau sesuatu yang secara lahir diingkari. Kita tahu bahwa pekerjaan tersebut adalah semua manusia tahu bahwa itu adalah tidak ada manfaatnya, orang-orang lain mah tidak melakukannya. Iya mah aya hiji alim anu
melakukannya. Contoh nama gaplay atau ya. Main game. Masa ada penuntut ilmu, ada ustadz misalnya masih tertarik dengan game, ya, hijrah dong. Saya juga dulu pecinta game, tapi ketika sudah mengajar, sudah itu dihindari itu semua. Nanti mau tidak mau itu diikuti sama santri. Apalagi ngajar di pesantren ya. Sudah 3 tahun sekarang itu segala aktivitas kesia-siaan itu dijauhi. Ya. Itu. Ngarokok, saya tidak merokok ya, alhamdulillah. Bukan perokok ya, bukan perokok dan tidak merokok. Ngusup ya. Kemudian mancing ya. Tidak boleh kecuali liwat badannya. Nah, jadi tidak boleh melakukan sesuatu aktivitas yang mencederai muruahnya, ya. Termasuk tadi game itu gak boleh lah, menurut saya itu makruh, tidak boleh asatid itu game. Kalau nge-gym, nah itu ya, itu boleh dianjurkan ya. Wa in kana jaizatan batinan, meskipun secara batin diperbolehkan ya. Memang aktivitasnya boleh itu kan, mancing itu. Tapi kalau misalnya tiap hari mancing, iraha macana ya. Iraha bacana, iraha mengkajinya, iraha diskusinya, iraha kapan mengislahkan misalnya masyarakat, kapan berkhidmah kepada masyarakat, masjid jadi sepi gara-gara si ustadznya resep mancing misalnya ya. Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya healing ya. Nah, itu hati-hati. Fa innahu yu'arridu nafsahu lituhmah. Karena nanti dikhawatirkan dia takut tertuduh yang enggak-enggak. Wa irdahu liwaqi'ati. Kemudian kehormatannya bisa jadi celaan. Mana ya Ustaz teh misalnya nantinya naon namanya teh? Yang kalau ngarokok kan masih ada perdebatan ya. Saya pribadi tidak merokok. Masa misalnya Ustaz itu misalnya pakai kolor misalnya ya di jalan atau di samping rumah ngumbah motor kelihatan sama orang, meskipun itu sebetulnya misalnya ya tidak apa-apa, tapi itu menurunkan martabat muruahnya kalau misalnya sudah keluar rumah misalnya tapi aurat dilihat-lihat gitu kan. Nah. Kemudian wayukiun nas fi dzununi al makruhati wa ta'thimil waqi'ati. Ya. Kemudian nanti dikhawatirkan bisa menjerumuskan orang kepada sangkaan buruk dan dosa mencela. Jadi bising picarioseun batur gitunya. Bilih naon namina teh? Bilih urang teh ngalakukan aktivitas yang dimana aktivitas itu biasa-biasa saja, tetapi itu bisa menjadi pembicaraan netizen begitu. Bisa menjadi pembicaraan umat yang ujung-ujungnya punya sifat celaan kepada si ustadz itu. Makanya hati-hati ya. Nah, nanti ada hadisnya ya. Fa ini tafaqawuku syai'in min dzalika minhu li hajatin aw nahwiha. Jika hal itu terjadi secara kebetulan atau tidak ada hajat lainnya, akhbaro man syahadahu bihukmihi wa udrihi maksudihi. Maka dia harus memberitahukan kepada orang yang menyaksikannya itu bagaimana klarifikasinya dan tujuannya. Orang teh teu kahaja misalnya nantinya gitunya. Misal itu ya ngabonceng akhwat. Nah, ini siapa di sini ya? Ngabonceng akhwat itu kan. Kapaksa misalnya nantinya ngabonceng yang bukan muhrimnya, tapi banyak kapaksanya cenah aya gere bae. Misal gitu kan. Itu keluar misalnya ikhfal dari Indomaret gitu kan. Bareng gitu kan dengan akhwat. Kelihatan misalnya sama Ustaz Ridwan misalnya ya. Wah, ini ikhfal itu kan dengan perempuan. Nah, itu kan tidak disengaja ya, dan dia tidak ada maksud tertentu. Maka nanti ikhfal itu harus menjelaskan maksud dan kepada orang yang menyaksikannya. Sebetulnya mah saya teh begini misalnya. Nah, gitu ya. Jadi dia harus memberitahukannya atau memberikan klarifikasi ya. Dari mana akun ini itu gitu ya. Atau dari saya mah misalnya naik kendaraan ini itu cuma numpang gitu. Jadi harus diklarifikasi ya, bukan gratifikasi tapi klarifikasi numpang ya, ke kendaraan itu. Nebeng ya.
Oke. Meskipun misalnya jangan diteruskan. Ya sam bisababihi, agar dia tidak jatuh dari dosa itu. Nah, ya. Kemudian walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini lamma ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyata fawallaya. Napa ada katanya dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ngoceh, kemudian dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersama Sofia. Sofia itu adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Sofiyah binti Huyai, ya, dari kabilah Yahudi ya. Nah, dinikahi oleh Nabi. Jadi ini ceritanya Pak dalam riwayat Bukhari Muslim, waktu Nabi di satu tempat itu ngobrol dengan semua istri-istrinya. Ini ya terus jadi contoh ya bagi ngobrol dengan semua istri-istrinya, ya. Kemudian Sofia tiba-tiba pulang duluan, malam-malam gitu, pulang duluan. Kata Nabi, tunggu sebentar wahai Sofia, saya akan temani Anda pulang. Nah, diantar oleh Nabi, kelihatan oleh dua orang Ansor. Itu ya. Nah, kemudian ketika kelihatan, Nabi juga melihat, wah iya sebising disangka yang enggak gitu kan. Kan malam hari kan enggak kelihatan, itu kan Sofia bising disangka nanti Nabi itu bawa perempuan yang lain. Ala rislikuma innaha Sofiyah, kata Nabi. Hei, tunggu dulu. Tetaplah kalian di tempat kalian. Yang bersamaku ini adalah Sofiyah binti Huyai, salah satu istriku. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ini Nabi mengklarifikasi, ya, memberikan pernyataan yang sebetulnya. Kata Nabi SAW, takutnya nanti seorang itu ngabeja-beja, ya, membuat kegaduhan. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri minabni adama majrad dam. Sesungguhnya setan itu dia itu berjalan di anak cucu Adam, ya, majrad dam, di peredaran darah. Nah, gitu ya. Jadi setan itu berjalan di tubuh anak Adam, berjalannya lewat apa? Majrad dam, aliran darah. Fakhiftu an yakdhifa fi qulubikum syai'an. Saya khawatir ada sesuatu yang menyusupkan ke dalam hati kalian. Saya khawatir ada sesuatu yang bisa menyusupkan kejelekan ke hati kalian. Ya, disebutkan dalam riwayat lain, fatahlika, nanti kalian bisa binasa. Maka ini sebetulnya kan nggak apa-apa ya Nabi mengantar Sofiyah, tapi dikhawatirkan meskipun ini tidak apa-apa, si orang tersebut memberikan cerita yang tidak sesuai dengan realita. Maka Nabi SAW memberikan pernyataan sebetulnya begini yang terjadi. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, menjauhi segala bentuk keharaman, menjauhi segala jangan yang haram, yang makruh, kemudian yang syubhat kita jauhi. Tapi kemudian sewaktu-waktu misalnya kita terjebak atau misalnya tertekan karena darurat, maka kita harus memberikan berita atau klarifikasi beginilah yang sebetulnya terjadi supaya tidak terjadi yang enggak. Tadi teh nebeng ya. Baik, saya kira cukup ya. Poin yang keempat dan kelima kita urut dari awal. Pertama apa? Merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, menjaga ilmu. Ketiga, menghiasi diri dengan juhud. Kemudian yang keempat tadi, memuliakan ilmu dengan tidak menjadikan sebagai anak tangga memperoleh dunia. Kemudian yang kelima, menghindari pekerjaan yang rendah, baik secara adat maupun syarak. Ya. Baik, isai jam berapa ya? Sudah ya? Sudah. Adunu anan naktafi bihada al-had insyaallah nastamir fi al-usbu al-muqbil yaumal arba biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.